warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Saya Lina Eka Triani. Saya Sabjata. Saya Sabda Junaidi. Saya Nabila Hasanah. Saya Sanok Tariza. Saya Amelia Lestari. Di sini kami ingin membahas tentang budaya-budaya daerah Bugis. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu teman kita sendiri, Sabda Junaidi. Hai semuanya. Di sini saya ingin menanyakan sejarah-sejarah di daerah Bugis. Gimana sih sejarah-sejarah yang ada di daerah Bugis? Pertama dari Bugis itu dari kata Duarto Melayu. Iolah artinya Melayu Muda. Nenek moyang kami berasal dari Turki. Laut Andal. Itulah kami itu dikenal dengan Laut Andal karena kenapa? Di mana ada banyu, lautan, pinggirnya pasti ada Bugis. Karena kami mempercaya itu air itu ialah sumber kehidupan. Kalau bagi kami. Itu sudah dari nenek moyang tuh, Yes, berjalan. sudah dari nenek moyang. Dan kami dulu kan biasanya kalau belayar tuh menggunakan kapal kan biasanya. Iya. Bugis terkenal dengan kapal tanpa paku. Maksudnya tanpa paku jangan. Jadi Jadi kayu itu diseling-selingin terus. Ada kunci-kuncinya. Saling kunci per kayu. Saling kunci per kayu. Jadi itulah terkenal di Bugis tuh kapal tanpa paku. Terkenalnya sana. Anggaplah wong Bugis itu banyak wong merantau dari Makassar atau Sulawesi ke seluruh Indonesia. Kami mempercayai juga keanjuran dari Rasulullah. Rasul kan juga anjur ke hijrah kan. Nah, kami juga belajar dari situ. Untuk menambah pengalaman toh. Yang pertama, sudah tuh nyari wawasan kayak gimana sih daerah-daerah lain tuh. Nah, jadi kami tuh sebenarnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul juga. Hijrah. Dakwah sekalian. Oh, jadi orang Bugis itu juga terkenal dengan perahu pinisi itu ya? Ya, benar. Itu salah satu memang perahu andalan kami dulu. Oh, perahu tradisional Ya, juga perahu dari tradisional. tangan. Ya. Istimewaan suku Bugis itu apa aja sih? Yang dikenal orang Ingat, suku Bugis itu yang pertama menjunjung tinggi rasa malu. maksudnya? Maksudnya tuh gimana? Apabila ada masalah nih, misal saya ada masalah sama dia, Iya. penyelesaiannya mudah kalau kami. Ialah dengan tarung sarung. Pernah dengar nggak? apa sih tarung-sarung? Tarung sarung. Penyelesaian akhir apabila ada masalah nih. Belum musyawarah, belum ada keputusannya dengan tarung sarung. Ialah dua wong dalam sikok sarung menggunakan badik. Jadi itu apa? Senjata. Iya, senjata kecil dari pisau kecil. Cuma namanya badik. Nah, dalam itu penyelesaian masalahnya. Menyelesaikan masalahnya. Itu kalianan kayak Sampai itu. pisah. Iya. Iyalah Jadi sampai kalau ada yang mati, ya sudah selesai di situ masalahnya. Oh. Itu udah jadi keistimewaannya. jadi kalau misalnya sudah di tahap itu, ada yang nuntut nggak kalau ada yang meninggal? Enggak di sana. Di sana yang pertama keroyokan tidak berlaku. Jadi emang Doe tidak berlaku sogok-sogok di sana. jadi yang bermasalah itulah Yang bermasalah itu. menyelesaikan masalahnya. Tanpa ada campur tangan. Iya, kita secara jantan kalau di sana tidak bisa. Menarik. Bukan kayak misalnya kayak Jakarta kan koyokan apa langsung polisian, di sana tidak. Jadi langsung yang ada masalah tuh ya langsung kalau misalnya menyelesaikan masalahnya. udah mentok dari musyawarah tidak bisa, iyalah penyelesaian terakhirnya lewat tarung-sarung. Selama ini kita tahu cewek-cewek Bugis cantik-cantik ya. Nah, aku pernah dengar nih katanya Bugis itu terkenal sama panainya. Jadi gimana menurut kamu panai itu kenapa sih bisa tinggi banget? Uang panai itu sebenarnya tuh samurai kayak mahar, uang panai itu. Cuma kalau semisal nih ada di Palembang nih, semisalnya kayak maharnya tuh pasti hantar-hantaran kan, cuma hantar-hantaran emas itu. Kalau kami diwajibkan uang. Paling mahal. Uang dagang. Nah, Kalau pakai tanah gitu. Mobil. Mobil. Iya, nggak ada yang lain, harus emang Harus. uang, ya itu cuma uang aja.
Uang juga yang lainnya boleh, cuma diwajibkan harus ada uang panai itu. Uang dulu yang utama. Iya, yang Berapa utama. sih uangnya tuh? Paling mahal. Iya paling mahal gitu. Yang Itu pernah kamu dengar tergantung tingkat derajatan si perempuan. perempuan. Oh tingkat derajatnya. Kalau setahu aku sih ya, kalau tingkat derajatannya biasanya kalau SMA tuh sekitar 60 juta. Itu cuma uang tok, belum acara Uang belum. aja? Nah, Iya. uang aja khusus untuk pribadi. Oh ya kalau misalnya kayak yang dia tuh berpendidikan kuliah kayak gitu ya itu berapa ya? Cantik, Sarjana. Kayak gitu nah lebih mahal nggak kan? cantik atau Wah. artis kayak gitu. Bayangin aja, SMA aja udah 60 tamatan juta. SMA 60 juta. Iya, bisa sampai 1 M. Nah, Itu ada uangnya loh aja. artis sudah sampai 1 M. Sabda, aku mau nanya, suku Bugis itu wajib nikah sesama dengan suku Bugis atau boleh dengan daerah lain? Kalau menurut sepengetahuan saya ya, Bugis itu biasanya memandang kasta. Ada 15 kasta. Cuma yang saya tahu 2 ya. Mohon maaf nih. Yang pertama itu Bone sama Wajo. Kalau di Bone, keluarga saya ini keturunan Bone semua. Nggak apa-apa ya, dari luar suku. Oh, tergantung kastanya memang. Tergantung kasta. Kalau di Wajo nggak boleh gitu. Harus dia sesama Sama Bugis. Bugis. Yang bedainnya itu Bone itu dari gelar. Kan biasanya kan Daeng kan. Daeng. Nah, dia putusnya di betina. Di perempuan ya. Di perempuan putusnya. Kalau di lanang misalnya, itu kan adik-beradik, misalnya ada 3 nih. 2 cowok, 1 cewek. Misalnya yang cowoknya kawin 2, anaknya enggak apa-apa dikasih nama Daeng depan. Misalnya Daeng Karena ayahnya karena ayahnya Cowok. Bugis. Oh marganya Daeng tadi, Daeng. Mengikuti yang cowok. Kalau misalnya ibu cewek misalnya, dia putus enggak bisa. Misalnya orang Bugis misalnya. Punya anak kayak enggak baca nama depannya Oh udah ada marga Daeng tadi. Nggak ada marga. karena ayahnya tadi kan dari luar. Yo. Itu juga memang di 2 kasta itu. Kasta tertinggi di daerah Bugis itu apa sih? Yang saya tahu tadi cuma 2. Iya, 2. Ada Oh, 15. yang Daeng Yang sama paling tinggi Bugis. Daeng sama Bugis tadi. Wajo paling tinggi. Wajo itu kalau ibarat kami itu keturunan raja, Kerajaan gitu. kerajaan. Silsilahnya. Bangsawannya. Darah biru, darah biru. Bangsawan, darah biru. Kalau di Kalau Bone itu bagian prajurit. Oh. Itu kalau pandangan Masih di ruang lingkup kerajaan ya. masih kami memang junjung tinggi kerajaan. Kalau misalnya lagi ada acara-acara suku atau yang lainnya yang kayak gitu, itu apa sih keistimewaan yang punya kasta gitu? Yang pertama tuh, kalau misalnya kita punya hajatan, misalnya pernikahan nih, kalau setahu saya di daerah saya wajib setiap pernikahan tuh sapi 1. Apabila ibarat saya ngelamar Anda nih, ibarat ya, ibarat. Saya harus menyiapkan uang panai. Ibarat ini maaf saya potong ya. Ibarat ini saya ini sukunya tinggi itu ya. Ya, Oke. mungkin. Ngelamar dia harus ada sapi kayak gitu nyiapin Iya. sapi. Yang pertama uang panai tadi. Uang panai. Uang panai. Sapi. Itu untuk uang pribadi tuh. Wajib, Kalau wajib. untuk makanan pokok, ialah sapi. Oh sapi 1. Harus itu. Kalau Bugis harus itu. Jadi susah nak. Mudah-mudahan kawin. Kalau misalnya ini kan tadi dibahas uang panai nih. Tadi sesuai dengan kriteria perempuannya. Gimana kalau misalnya kastanya tinggi tapi perempuannya tuh pendidikannya nggak tinggi? Apa uang panainya masih tinggi karena kasta tersebut? Menurut kamu gimana? Kalau gitu biasanya tergantung rembukan dari keluarganya tersendiri. Tapi kalau misalnya udah pendidikan tinggi ya otomatis derajatnya tinggi loh. Uang panennya harus tinggi juga. Itu kalau di suku Bugis. Maaf mau nanya Sabda, kalau suku Bugis tuh banyak dijodohi sesama suku Bugis, benar nggak? Bener. Kenapa? Emang itu dari sejarah nenek moyang atau kayak mana? Memang udah ada sejarahnya. Oh, Ya, turun temurun. jadi Jadi Baik-baik. balik-balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Kalau memang harus menjaga sopan santun.
Itu emang udah ada silsilahnya. Dijodohnya dari Ah. kecil atau sudah dewasa? Biasanya udah dewasa lah. Oh, Mungkin biasa. kecil Ada juga. kan yang dari kecil kayak gitu udah dikenalin sama keluarganya. kayak Ada gitu. memang yang kayak gitu. Oh, ada juga yang kayak Itu gitu. tergantung balik lagi ke Ke keluarganya Iya. ya, mau atau enggaknya. Ah. Oh iya. Kalau salah satu pihak nggak mau dijodohin itu ada hukumannya nggak? Nggak ada. Nggak ada, itu Nah, masalah keluarga aja. iya masalah Oh, kembali ke keluarganya. kembali ke dua belah pihak keluarga. Mau itu. atau enggaknya. Kalau udah sama-sama mau, Ya nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Buat tradisi gitu ada yang tradisi unik gitu nggak Sabda? Di Sulawesi? kalau di sana tradisinya setahu saya ya, mistiknya masih kuat di sana. Mistik. Hmm. Oh, kayak Kayak Dukun. supranatural. Nah, Dukun. dukun masih kuat. guna-guna kayak gitu. Masih mempercayai hal-hal mistik itu masih kuat. Hal negatif hal-hal ya. goib. Ibarat kemarin tuh ibu saya sakit tuh ya, Iya. pas dibawa ke sana, dibawa di gunung, pinggir gunung. Di daerah Sulawesi. Iya, Hmm. ada persyaratannya. Kemarin kan sakit usus ibu aku. Udah dibawa ke dokter berapa kali, Enggak ada penyakit. Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Udah dibawa ke sana, ada 5 ekor persyaratan kemarin. Telur ayam kampung 3, nasi kuning udah dimasak, nasi tumpeng tuh ya. Nah, Oh, ya. 3 ekor juga. Sudah itu ketan merah. dimasak juga. Nah, 3 ekor juga dibuat tiga. tumpeng itu. 3 tuh. Sudah tuh ayam kampung sepasang, 2 pasang jadi 4 ekor kan? Oh, jadi 4 ekor, 2 pasang kan? Yang terakhir tuh aku lupa ya, itu harus dianyut ke di banyu. Dianyuti. Nah, Ayamnya dibunuh dulu nggak? dia lah udah dimasak. Oh, Namanya- ayam rica itu Nah, kamu. dimasak santan gimana? Oh. Digituin itu kan? tuh emang udah dari Udah emang adat di sana. Oh, dari nenek moyang dulu ya. Untuk ngehanyutin itu ada bukan sungai tertentu nggak apa? Ya, Terserah sungai sungai ini. Kalau kemarin tuh memang ada sungainya di sana. Jadi Udah disiapin kayak gitu. acara-acara Ah, itu iya, sungai itu. itu. Iya, Hmm. kayak dan juga ada baconnya nih memang. Jambi. Nah, tapi kalau untuk menurut aku pribadi sih mungkin aku agak kurang percaya. Ya Allah alam. Nah, Karena Allah Allah. nggak seluruh orang percaya tentang mistis Iya. kayak gitu kan. Tapi setelah ngelakuin itu Ibu Sabda ada perubahan nggak ibadahnya? Alhamdulillah ada sudah perubahan, sudah sehat Membaik. sekarang. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih saya agak kurang yakin juga. Itu sih tergantung kepercayaan Ah. masing-masing ya. Tapi kalau di sana masih kentalnya adat kayak gitu. Mistisnya. Nah, Kan nggak sih Sabda kamu contohin kayak gitu bahasa Bugis sedikit aja. Ajarin Hani kayak gitu. Biar kalau Hani untuk tahu. bahasa Bugis tok kental mungkin saya nggak bisa. Soalnya saya berdua sama adik saya yang lahir di Palembang. Oh. Jadi saya dari lahir udah di Palembang nih. Oh, cuma orang tua kamu aja. Nah, orang tua sama adik-beradik 1-5 yang lahir di sana. Oh iya iya. Itu. Kakak. Nah, sama kakak. Kamu emang berapa berada sih? Orang 7. Oh, 7 bersaudara. Oh, lumayan ya. Ngangos juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut. Ngomong-ngomong bahasa Bugis nih, kalau di daerah lain kan ada tingkatan bahasa yang lembut, yang kasar. Itu kalau daerah Bugis ada nggak apa sama aja? Kalau menurut kami sih ya tergantung kastanya tadi. Bahasanya juga Perbedaan beda. logat, iya. Oh, Logat. jadi setiap kasta tuh beda-beda Beda kayak gitu. logat. Iya beda kayak logatnya aja gitu. Oh, kayak dibedain kayak gitu Iya. nggak sih? Oh. Beda logat. Jadi kamu tahu bahasa Bugis itu apa aja kayak gitu? Dikit aja kayak gitu. Coba. Ada nggak yang Saya tahu? itu Oh, apa? kayak gitu. Kamu Apa nama kayak gitu. Kenalan dikit. Nama aja. saya itu. Oh, kayak itu nih. Perkenalan diri. Nama saya Sabda. Dikit aja kayak gitu. Kami penasaran banget aja. Karena nggak pernah denger langsung kayak gitu. Mungkin dibaca di Google banyak ya, tapi nggak Iya. tahu cara Pengucapan. ngucapinnya gitu kayak gimana. Kayak nanya apa kabar nih? Iya, nggak apa-apa. Agak kereba. Oh, kayak gitu bahasa Agak agak. kereba. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Bahasa Bugisnya Purani di Mandre. Oh, pulangnya gimana? Mandre itu makan. Oh, Mandre itu mah keren ya bahasa. Keren. Kayak itu karena nggak pernah denger jadi asing Asing, banget kayak ya, gitu asing. nah.
aku nyebut ini asing. Iya, karena biasa. memang udah biasa di Palembang. iya, Ya. Palembang kan, Iya. dan juga lahirnya Palembang. Tapi kemarin pas SD memang ruang lingkup aku Iya. di dusun Bugisnya, Oh, udah di daerah Banyuasin. Hmm. Itu Lawang Bugis terkenal dengan kalau untuk masalah pertanian ya, kelapo. Hebat. Kelapo. Yola kalau di daerah Sumatera ini banyaknya di Riau. Hmm. Kenal. Saya juga pernah tinggal di Riau. Lama tinggal Nah, di Riau. berapa tahun ya? Sekitar 12 tahun. Lama. Lama. Itu orang tua saya, bukan saya belum lahir. Oh, kirain Tidak kan, biasanya kan gini. 12 tahun gitu. Gimana sih Pas ceritanya? lahiran kakak saya yang nomor 5 dari Sulawesi pindah ke Riau pertama. Sekitar 12 tahun baru pindah ke Palembang tok sini. Pas lahiran saya aja lahirnya di atas ketek. Wow. Di atas ketek maksudnya. Pas masih perjalanan. Yang jadi bidan siapa? Itu kalau dulu kan banyak tuh kayak Yang nolongin pas lahiran. nah Itu bisa sendiri enggak sih? Enggak harus ada bidan kalau zaman iya dulu. kan kayak dulu Iya, kan di Banyu kau kayak itu. bidan dulu kan terkenal ada anu dukun lahiran itu kan. Dukun Nah, lahiran. Jadi pakai dukun lahiran. ah gitu. Dari kebetulan dah. Kalau dukun berananya di kapal atau Iya, emang disiapin Emang kayak Nak mana? perjalanan melahirkan atau memang nak melahirkan di kapal? Kalau yang saya tadi, Iya. kalau yang aku tadi tuh menurut cerita emak aku ya, udah memang kayak ada rasa nak melahirkan. Kondisi. Ya. Jadi Dan emang siang itu siap. juga lagi posisinya lagi di dusun. Oh, jadi emang Nah, udah nah, nyediain nah. dukun kayak gitu. Nak ke Palembang. Kan? Emang udah persiapan. Nah, memang udah disiapin satu. Memang Kirain lagi tak tahan ya mungkin betul di camping. Jadi suruh berenang langsung. pantasnya sekarang pinter berenang. Oh, memang udah disiapin ya. Udah ngerasa gitu. Bukan ngerasa. Ngomong-ngomong soal budaya nih, menurut Sabda apa sih makanan yang terkenal di daerah Yang bisa Jadi ciri khas ini iya, Bugis. oleh-oleh apa? Mungkin you pernah dengar pisang hijau? Enggak pernah. Nggak pernah dengar? Apa tuh? Bisa searching di Google ya. Kopi hijau. Makanan terkenal Bugis ialah pisang hijau. Itu. Dia tuh bentuknya kayak dadar gulung, pernah ya? Dadar gulung. Pernah. Dadar gulung isinya kan kelapa kan? Hmm. Kalau itu pisang isinya Oh iya iya. berbentuk pisang, sudah tuh santan, dikasih pewarna, dikasih gula, dijadiin kuah gitu. oh iya, Jatuhnya kayak bubur gitu. pisang hijau. Makassar tuh dari Sulawesi juga. Dia dari Bugis. Ya, namanya juga satu Makassar. bisa jadi ada yang namanya beda. Benar. Sebenarnya Kayak sama di banget. Di Palembang kan juga ada minanjuan kayak gitu kan. Enggak harus di Makassar banget. Iya. Enggak harus di Bugis. Sebenarnya sama baik sih. Soto segala soto tuh. Soto. Cuman bedanya apa? Cuma itu tergantung rempahannya. Tergantung rempahannya. Bumbu. Bumbu. Bahan-bahannya. Ada kan yang diisi daging weh. Ada yang diisi jerohan ya. Gitu. Oh ya, Sabda, buat destinasi di Sulawesi itu apa yang paling terkenal kira-kira? Kalau menurut saya nih, menurut favorit saya yang pernah beberapa kali saya kunjungi, menurut yang paling indah tuh Pantai Losari. Nah itu juga direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Sulawesi ya, kunjungi Pantai Losari. Insya Allah, Harus coba. harus Bagus banget ya, coba. Sulawesi. Mantap, Jadi mantap. tempat favorit itu bagus Ya. banget gitu ya. Ya. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan daerah-daerah suku Bugis dan budaya-budaya di daerah Sulawesi yang telah dijelaskan oleh teman kita, narasumber kita, Sabda Junaidi. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.